Teman-teman, coba kita hening sejenak. Palingkan telinga imajiner kita ke arah Teluk Persia hari ini. Yang terdengar itu bukan lagi debur ombak yang puitis, bukan. Yang terdengar adalah sebuah simfoni yang dingin, yang metalik. Sebuah getaran mesin-mesin perang yang membuat cakrawala itu sendiri ikut bergetar. Deru jet tempur yang merobek langit dan denyut ribuan ton baja dari gugus tempur kapal induk yang membelah lautan. Namun, di tengah opera kekuatan militer yang memekakan telinga ini, dari Teheran justru muncul sebuah keheningan yang penuh perhitungan. Sebuah keheningan yang ironisnya, nyatanya jauh lebih bising, karena Teheran tidak menjawab dengan uji coba rudal, tapi dengan dua pesan kuno yang mengubah seluruh medan pertempuran. Hari ini, kita akan membongkar sebuah perang yang tidak lagi berkutat pada hulu ledak dan peluru, melainkan sebuah benturan keyakinan, sebuah perang narasi, dan pertarungan simbol-simbol purba di panggung geopolitik paling panas di muka bumi. Sekarang, coba perhatikan baik-baik dua gambar ini. Ini bukan sekedar dua foto, teman-teman. Ini adalah dua alam semesta yang sedang berbenturan. Di satu sisi, kita lihat puncak dari kekuatan militer modern, sebuah jet tempur F-18 yang siap melesat dari atas dek kapal induk Amerika Serikat. Simbol dari hegemoni teknologi yang tak tertandingi, kekuatan yang bisa diproyeksikan kemanapun di dunia dalam hitungan jam. Lalu di sisi lain, sebuah gambar yang jauh lebih hening, nyaris meditatif, tangan seorang pemimpin spiritual dengan sebuah cincin sederhana di jarinya. Disinilah letak jantung analisis kita malam ini, benturan keras antara kekuatan material yang kasat mata dengan kekuatan simbol yang bekerja di alam bawah sadar di labirin psikologi manusia. Mari kita mulai babak pertama dari drama yang menegangkan ini, Langit Teluk yang Mencekam. Semua drama ini dimulai ketika Donald Trump, dalam sebuah skenario hipotetis kembalinya ia ke tampuk kekuasaan, tidak membuang waktu. Ia menyalakan kembali mesin tekanan maksimumnya, kali ini dengan kecepatan penuh. Dua gugus tempur kapal induk, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, bukan lagi sekedar berpatroli rutin. Kehadiran mereka di sana adalah penegak sebuah ultimatum. Mereka adalah ujung tombak dari sebuah pesan yang sangat jelas dari Gedung Putih, Iran harus tunduk pada sebuah kesepakatan baru yang jauh lebih berat atau siap menghadapi konsekuensi yang mereka sebut sebagai misi terakhir bagi program nuklir mereka. Jadi, ancaman perang bukan lagi sekedar retorika diplomatik, ia sudah menjadi bayangan nyata yang membentang panjang di atas cakrawala Teheran. Tapi, disinilah ceritanya menjadi sangat menarik, teman-teman. Jawaban Teheran atas kepungan militer raksasa ini tidak datang dari silo-silo rudal bawah tanah mereka. Tidak juga datang dari mimbar-mimbar politik yang berapi-api di parlemen. Jawaban pertama mereka datang dalam bentuk yang jauh lebih halus, lebih kuno, namun menusuk langsung ke jantung doktrin militer Amerika. Mereka menjawab dengan sebuah ayat suci yang dipajang untuk dilihat seluruh dunia. Dan dengan ini, kita sekarang memasuki babak kedua dari analisis kita. Pesan pertama, pedang keadilan. Mari kita mundur sejenak ke tanggal 17 Februari 2026. Lokasinya adalah sebuah aula megah bernama Imam Khomeini Husainiyah. Ini bukan sembarang tempat. Ini adalah panggung utama di mana pemimpin tertinggi Iran biasa menyampaikan pesan-pesan paling krusialnya. Di hadapan ribuan pengikut setianya, Ayatollah Khamenei duduk dengan tenang. Tapi semua mata para analis dunia tidak tertuju padanya, melainkan pada spanduk raksasa yang terbentang di belakangnya. Di sana tertulis dengan indah kaligrafi dari surah Al-Baqarah ayat 194. Ini harus kita pahami. Ini bukanlah sekedar hiasan religius untuk mempercantik acara. Dalam konteks ultimatum Trump yang sedang bergema di seluruh dunia, tulisan itu adalah sebuah deklarasi perang defensif. Ini adalah jawaban eksplisit Teheran yang pertama, sebuah pesan yang dipajang untuk dibaca dan ditafsirkan oleh Washington. Jadi, apa sebetulnya makna strategis di balik pemilihan ayat ini? Ini adalah penegasan dari doktrin militer Iran yang paling fundamental, deterrence by punishment, atau penangkalan melalui hukuman. Para petinggi militer di Teheran sadar betul, mereka tidak akan pernah bisa menang dalam perang konvensional 1 lawan 1 melawan Amerika Serikat. Itu adalah sebuah ilusi. Tapi, yang bisa mereka lakukan adalah membuat perang itu menjadi sangat-sangat mahal, sangat menyakitkan bagi Washington. Ayat ini menjadi dasar moral dan spiritual dari strategi tit for tat atau hukum timbal balik mereka. Pesannya sederhana, dingin dan tanpa basa-basi. Kami tidak akan memukul lebih dulu, tapi setiap pukulan yang kalian daratkan akan kami balas dengan kekuatan yang setimpal. Ini artinya teman-teman, Iran sedang menggariskan sebuah red line, sebuah garis merah yang sangat jelas dan tidak bisa dinegosiasikan. Mereka dengan sengaja membingkai setiap potensi pembalasan di masa depan, bukan sebagai tindakan agresi, melainkan sebagai penegakan pedang keadilan. Sebuah hak yang bagi mereka bersifat sakral dan tidak bisa ditawar. Coba kita bayangkan implikasinya. Bagi mereka, jika sebuah fasilitas nuklir mereka dibom, maka pembalasan yang setimpal, entah itu berupa serangan rudal ke pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di kawasan, menutup
menutup jalur arteri ekonomi dunia di Selat Hormuz yang akan mencekik pasukan energi global dalam sekejap, atau aktivasi serentak jaringan proksi mereka dari Irak hingga Lebanon, itu semua bukan lagi sebuah keputusan politik, melainkan sudah menjadi sebuah kewajiban iman. Jika pesan pertama tadi terasa begitu keras, tegas, dan berbau mesiu, sebuah deklarasi kekuatan yang ditujukan keluar, ke mata musuh, maka pesan kedua yang muncul hanya berselang 2 hari setelahnya justru terasa jauh lebih personal, lebih tenang, dan menyasar ke arena peperangan yang sama sekali berbeda. Arena psikologis. Dari gemuruh pedang yang sengaja dipertontonkan kepada dunia, kita kini diajak beralih ke dalam keheningan sebuah tongkat yang dibisikkan langsung ke dalam jiwa rakyatnya dan para sekutunya. Tepat pada tanggal 19 Februari 2026, dalam sebuah acara pembacaan Al-Quran yang disiarkan televisi, para analis geopolitik di seluruh dunia tiba-tiba mengalihkan lensa kamera super zoom mereka, bukan lagi ke citra satelit kapal induk, tapi ke sebuah detail yang sangat kecil, sebuah cincin perak yang melingkar di jari pemimpin tertinggi Iran. Kita harus ingat, dalam dunia diplomasi simbolik tingkat tinggi, tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Setiap gestur, setiap objek, sekecil apapun, adalah sebuah pesan. Dan objek yang tampak sederhana ini ternyata membawa pesan kedua yang jauh lebih dalam dan mungkin jauh lebih berbahaya. Ukiran kaligrafi di cincin itu adalah kutipan langsung dari surah Asy-Syu'ara, ayat 62. Untuk memahami kedalaman makna dan kekuatannya, kita harus kembali ke kisah aslinya ribuan tahun yang lalu. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa. Coba bayangkan situasinya. Di hadapan Musa dan para pengikutnya terbentang Laut Merah yang mustahil untuk diseberangi. Sementara di belakang mereka, debu dari ribuan kereta perang Firaun yang terkenal bengis sudah terlihat di kejauhan semakin mendekat. Para pengikutnya panik, mereka berteriak bahwa akhir mereka telah tiba, mereka akan dibantai. Nah, di titik keputusaan total itulah Musa mengucapkan kalimat ini dengan keyakinan yang absolut. Ini adalah sebuah langkah jenius dalam perang narasi. Saya sebut jenius karena ia menggunakan sebuah kisah yang dikenal dan dihormati oleh seluruh agama Ibrahimik, baik itu Islam, Kristen maupun Yahudi. Melalui cincin ini, Tehran secara implisit sedang melukis sebuah kanvas geopolitik yang besar. Dalam narasi ini, Amerika Serikat dengan segala kehebatan kapal induk dan arogansi teknologinya diposisikan sebagai Fir'aun modern, sementara Iran yang merasa terjepit oleh sanksi ekonomi dan terkepung secara militer memposisikan dirinya sebagai Musa dan pengikutnya. Pihak yang secara fisik dan material terlihat sudah pasti kalah, namun memegang sebuah kartu truf, keyakinan akan adanya intervensi ilahi yang akan membalikan keadaan secara total. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas sebuah strategi komunikasi dua lapis yang sangat canggih. Pesan pertama, pedang keadilan, jelas ditujukan untuk Washington sebagai sebuah deterensi eksternal yang keras. Namun, pesan kedua, pesan tongkat Musa ini, target audiensnya berbeda. Ini ditujukan ke dalam untuk rakyat Iran sendiri dan untuk para sekutunya di seluruh kawasan. Ini adalah pesan resiliensi, pesan untuk menguatkan mental. Khamenei seolah-olah sedang berkata kepada mereka, jangan panik melihat armada mereka yang begitu besar. Jangan gentar mendengar ancaman-ancaman mereka. Sebagaimana laut pernah terbelah untuk Musa, maka akan selalu ada jalan keluar yang tak terduga bagi kita. Ini adalah cara untuk melawan tekanan maksimum dari luar dengan ketenangan maksimum dari dalam. Gabungan dari dua pesan ini, antara pedang yang mengancam dan tongkat yang menenangkan, ternyata menciptakan sebuah gelombang kejut psikologis yang beresonansi jauh melampaui perbatasan Iran. Ia menyulut api di tungku persepsi regional, mengubah sebuah kalkulasi politik yang tadinya dingin dan rasional menjadi sebuah drama teologis yang panas, emosional, dan jauh lebih sulit untuk diprediksi. Apa yang sedang kita saksikan di sini, teman-teman, adalah benturan fundamental antara dua cara pandang yang sama sekali berbeda tentang apa itu kekuasaan. Di satu sisi, ada the art of the deal ala Trump yang mengandalkan tekanan brutal, gertakan publik, dan pameran kekuatan fisik yang masif. Di sisi lain, ada the art of resistance ala Tehran yang justru menggunakan bahasa simbol, narasi sejarah suci, dan ketabahan spiritual sebagai senjatanya. Bagi Washington, kekuasaan mungkin diukur dari berapa banyak gugus tempur kapal induk yang Anda miliki. Tapi bagi Tehran, kekuasaan sejati adalah tentang seberapa tenang Anda saat musuh sudah berada di depan gerbang. Dampak konkret dari perang simbol ini sangat nyata di lapangan. Dengan berhasil membingkai konflik ini sebagai pertarungan Musa versus Fir'aun, Iran secara efektif memobilisasi jaringan proksinya dari Irak, Lebanon, hingga Yaman, dan sekaligus menarik simpati emosional dari jutaan Muslim di seluruh dunia, apalagi saat bulan suci Ramadan menjelang. Namun, disinilah letak bahaya terbesarnya. Ketika sebuah konflik politik sudah diangkat ke ranah sakral, ke ranah agama, ruang untuk kompromi diplomatik itu menyempit secara drastis, nyaris tertutup. Logikanya sederhana, Anda tidak bernegosiasi dengan Fir'aun, Anda melawannya sampai akhir.
Dan dalam pertarungan eksistensial seperti itu, kehancuran seringkali dianggap lebih terhormat daripada sebuah kompromi. Inilah yang membuat situasi ini menjadi begitu mudah terbakar. Pada akhirnya, teman-teman, semua elemen yang telah kita bahas ini, ultimatum militer, deklarasi pembalasan, hingga narasi perang suci, membawa kita ke sebuah kesimpulan yang terus terang cukup mengkhawatirkan. Kita sepertinya sedang berdiri di ambang sebuah badai yang sempurna, di salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah modern Timur Tengah, dan semuanya terjadi tepat di malam menjelang bulan yang paling suci bagi umat Islam. Coba kita renungkan sejenak betapa cepatnya eskalasi ini. Dalam rentang waktu kurang dari 3 minggu kita terjun bebas dari sebuah ultimatum politik yang keras, kemudian naik ke level deklarasi pembalasan yang setimpal, hingga akhirnya mendarat di sebuah narasi perang suci yang sangat emosional. Eskalasi ini terjadi bukan dalam hitungan bulan atau tahun, tapi hari. Dan yang paling krusial, semuanya ini memuncak tempat saat bulan suci Ramadan 2026 akan tiba, sebuah periode yang secara historis selalu syarat dengan tensi spiritual dan juga politik di kawasan Timur Tengah. Jadi untuk memahami apa yang sedang terjadi, mari kita lupakan sejenak tentang jumlah kapal induk atau jangkauan rudal balistik. Inilah inti dari analisis kita. Teheran, melalui 2 pesan simbolik yang sangat kuat ini, telah berhasil memindahkan medan pertempuran. Perang ini tidak lagi hanya akan terjadi di perairan Teluk Persia atau di udara, tetapi juga sedang berkecamuk di dalam benak jutaan manusia. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang berhasil mendefinisikan apa itu kekuasaan, apa itu keadilan, dan pada akhirnya, apa itu sebuah kemenangan. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang menggantung. Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak memiliki jawaban yang mudah dan nyaman. Dapatkah ribuan ton baja dari kapal induk dan presisi dari rudal hipersonik menembus sebuah perisai keyakinan yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang telah memposisikan dirinya di titik di mana mereka merasa Tuhan membersamai mereka? Saat dunia menahan napas, hanya waktu yang akan menjawab, apakah tongkat Musa benar-benar akan kembali membelah lautan, ataukah pedang keadilan yang pada akhirnya akan menuntut balasannya?